Halo Audiotune Lovers, kita jumpa lagi dalam Sang Pewaris Tunggal. Kali ini akan kita dengarkan bab 12 yang berjudul Siapa Pemilik Kartu Ini? Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jet Lee. Let's check it out together. Enjoy listening. Kalau ukuran kalian hanya masalah uang, tuh lebih dari uang, seru Dion kesal. Periksa dengan alat membaca kartu, apakah kartu itu ada uangnya atau tidak, ucapnya lagi ketus. Manajer Shirley yang melihat Dion melemparkan benda berwarna kuning ke atas meja menjadi terkejut. Walau dia belum pernah melihat bentuk kartu itu, tapi dia pernah mendengar ada orang yang mempunyai kartu itu. Pemiliknya adalah orang yang tidak bisa disinggung. Kalau benar kartu itu ada uangnya dan pemiliknya adalah Dion, habislah mereka. Sedari tadi mereka terus merendahkan dan menghina Dion tanpa mau mendengar alasan Dion sedikit pun. Sepatah kata Dion, dua patah dijawab. Lebih banyak Dion berkata, mereka menjawab lebih banyak lagi. Sekarang saat Dion melemparkan sebuah kartu berwarna kuning ke depan mata resepsionis, barulah mereka terdiam, termasuk manajer Shirley. Tubuhnya gemetar membayangkan apa yang akan dikatakan oleh bosnya apabila tahu kejadian yang terjadi di lobi hotel tersebut. Ternyata apa yang ditakutkan oleh manajer Shirley menjadi kenyataan. Bos hotel yang menjabat sebagai general manager datang dengan muka berkerut penuh tanda tanya. Kebetulan saat itu dia ingin meninggalkan hotel tersebut untuk pulang. Tapi begitu tiba di lobi hotel, dia melihat ada keributan kecil di sana. Serta-merta dia menghampiri mereka dan bertanya, "Ada apa, Shirley? Kenapa membuat keributan di sini?" tanya general manager itu dengan suara datar. "Tuan William, ini tidak seperti yang Tuan pikirkan. Ini hanya kesalahpahaman kecil saja," jawab Shirley ketakutan. Pria paruh baya yang dipanggil dengan Tuan William menoleh ke arah Dion dan juga resepsionis bergantian. Begitu matanya tertuju pada benda berwarna kuning yang tergeletak di atas meja resepsionis itu, dia sangat terkejut dan buru-buru mendekatinya serta mengambilnya. Sebentar dia mengamati kartu itu, sesaat kemudian tubuhnya gemetar pertanda dia mengenali kartu tersebut. "Siapa pemilik kartu ini?" ucapnya gugup. Tidak, orang ini Tuan," jawab resepsionis itu gugup. Dia mau menyebut Dion itu pengemis tapi tidak jadi. Tuan William sekilas melihat Dion dengan raut wajah mengernyit, tanda tidak paham akan situasi. Dion yang berpenampilan lusuh seperti itu tidak mungkin pemilik kartu diamond tersebut. Tapi hati kecilnya berkata untuk mempercayainya. "Apakah benar kartu ini milikmu?" tanya William penasaran. "Anda buktikan sendiri kebenarannya. Setelah itu baru boleh menghakimi aku," jawab Dion datar. Mendengar jawaban yang sekenanya itu, kening William berkerut. Dia memandang Shirley penasaran. "Benar Tuan, kartu itu diberikan olehnya tadi untuk melakukan pembayaran kamar yang mau dipesannya." "Memangnya kamar apa yang ia pesan?" tanya William penasaran. "Presiden suite yang berada di lantai paling atas, Tuan." "Apa?" teriak William tidak percaya. "Shirley, segera periksa kartu itu, jangan tunggu lagi." "Baik, Tuan," jawab Shirley gugup. Shirley segera menggesekkan kartu diamond itu setelah memasukkan nominal harga sewa presiden suite semalam kali 7 hari. Tak lama kemudian terdengar bunyi ting, pertanda transaksi berhasil.
Seluruh orang yang berada di situ terkejut, tidak percaya bahwa orang yang dihinanya dari tadi benar-benar mampu membayar uang sewa kamar sebanyak itu. Di mesin pembaca kartu tertera angka 1,75 miliar rupiah untuk pembayaran 7 hari menginap di hotel itu. Tuan William, manajer Shirley, gadis resepsionis juga tamu-tamu lain terkejut begitu mendengar bahwa Dion berhasil melakukan pembayaran untuk kamar yang paling mewah juga mahal di hotel itu. Mereka saja tidak mampu menempati kamar itu. Jangankan untuk 7 hari, sehari saja masih mikir-mikir. Mereka hanya mampu menyewa di tingkat deluxe atau yang lebih tinggi darinya. Tentu latar belakang Dion tidak sesederhana penampilannya. Tuan, maafkan kelalaian kami yang tidak melayanimu dengan baik, ucap William gemetar. Dia gemetar karena dia tahu jika seseorang telah memiliki kartu diamond juga kartu hitam, berarti orang itu wajib diutamakan. Tapi apa yang terjadi di hotel yang dipimpinnya? Pemilik kartu yang sangat tinggi itu malah diperlakukan dengan tidak baik, dianggap gembel, pengemis, dan sebagainya. Siapa yang melayani tuan yang mulia ini tadi? Semua resepsionis yang ada di situ serentak memandang kepada kawannya yang berada paling ujung. Mendapat pandangan yang menyudutkannya, gadis tersebut menjadi ketakutan. Kamu? Apa kamu yang telah melayani tuan ini dengan tidak sopan? Benar, tuan. Hanya itu yang bisa dijawabnya. Selanjutnya dia diam lalu menunduk ketakutan. Kemasi barang-barangmu, hari ini juga kamu dipecat dan hak magangmu dicabut. Pergi. Suara William tegas tanpa memberi kesempatan kepada gadis itu untuk menjawab. Dan untuk yang lain ini jadi pembelajaran bagi kalian. Juga kau, Shirley, jabatanmu diturunkan. Kau sekarang menjadi staf biasa di hotel ini. Suara William penuh emosi. Kemudian William menghampiri Dion dengan sikap hormat dan membungkukkan badannya ke arah Dion lalu berkata, "Saya atas nama pribadi dan karyawan meminta maaf atas pelayanan yang kurang menyenangkan pada Tuan. Untuk menebus kesalahan itu, saya pribadi yang akan mengantarkan Tuan ke kamar yang sudah Tuan bayar." William merendah di hadapan Dion. Dia berbuat begitu karena sangat jarang menemui tamu yang mampu membayar lunas sewa kamar termahal di hotelnya selama seminggu. Bahkan tidak pernah ada. Sepanjang karirnya bekerja di hotel tersebut, hanya delegasi pemimpin dunia yang sering memakai hotelnya yang mampu melakukan hal yang sama. Tapi mereka paling lama cuma 3 hari. Itu pun telah mendapat potongan harga. Tapi hari ini, orang yang dianggap biasa mampu membayar kamar termahal selama seminggu. Apa tidak luar biasa namanya? Menyadari hal itu, Tuan William mencoba mendekati Dion dengan alasan meminta maaf. Padahal dia punya tujuan tersembunyi untuk kepentingannya sendiri. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Dion itu, dari mana orang biasa sepertinya bisa memiliki kartu diamond tersebut. Seandainya dia tahu akan jati diri Dion, tentu dia tidak akan berani bersikap seperti itu pada Dion. Di mana-mana penuh dengan orang serakah. Sudah kaya ingin bertambah kaya. Sudah berkuasa ingin semakin berkuasa dan ingin selamanya pula. Hal itu berlaku bagi Tuan William. Padahal selama ini dia leluasa memimpin hotel yang bukan miliknya. Dia hanya dipercaya untuk memimpinnya sementara.
Setelah pemilik sebenarnya datang, dia harus mundur dan jadi asistennya. Itu yang harus terjadi. Hari ini atau hari lain dia harus menelan pil pahit karena pemilik sejati hotel itu telah datang. Beberapa saat kemudian, Dion sudah sampai di kamar mewah yang dipesannya. Tuan William sendiri yang membukakan pintu untuknya serta melayani Dion. Sikapnya sangat patuh dan nurut pada Dion. Entah apa maksudnya. Setelah barang bawaan Dion yang tidak seberapa itu ditempatkan di dalam lemari mewah, Tuan William membuka lemari pendingin dan mengambil air kemasan yang harganya mahal, lalu disajikan untuk tamu terhormatnya. Dion yang mendapat perlakuan istimewa itu risih sambil mengerutkan keningnya memandang seorang general manager hotel sampai merendahkan diri untuk melayaninya. Tuan, maaf sebelumnya, dan kalau tidak sopan, apakah saya boleh tahu latar belakang Tuan? Tanya William ragu-ragu. Tentang kartu diamond itu kan? Dari mana aku yang gembel ini bisa memilikinya? Begitu kan? Tanya Dion menohok langsung pada intinya. Tuan William yang mendapat pertanyaan to the point dan tepat itu tergagap, tidak menyangka Dion bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Benar Tuan, jawabnya malah gugup. Belum saatnya Anda tahu tentangku, dan terima kasih karena telah mengantarkanku ke ruangan ini. Dion memotong pembicaraan agar segera selesai karena dia sudah lelah dari pagi tadi terus dipermasalahkan karena penampilannya yang lusuh itu. Dia ingin segera istirahat dan memulihkan tenaga, juga menyegarkan pikirannya yang kacau seharian ini. Baiklah, kalau begitu Tuan, saya permisi. William sadar diri, tak mau lama-lama mengganggu tamu pentingnya. Masih ada hari lain. Batin Tuan William memberontak, kemudian buru-buru keluar dari ruang tempat Dion menginap. Dia saja selama bekerja di hotel itu belum pernah sekalipun tidur di ruangan yang istimewa tersebut, karena pantangan bagi karyawan hotel untuk masuk ke dalamnya kecuali room service untuk make up kamar. Wah, ini saatnya menikmati kenyamanan hidup yang selama ini hilang. That's it, Audiotoon lovers. I will be back soon. Don't go anywhere, to be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.